Keluarga kaya raya mendatangkan paranormal ke rumah, kata si anak. Ia mempunyai teman bernama Widuri. Si paranormal mengatakan bahwa anaknya seorang indigo. Orang tua si anak terkejut hingga si anak menunjukkan lukisan ibu hamil buatannya sendiri. Hingga tiba-tiba anak itu dilukai oleh makhluk astral. Anak itu kesakitan. Si ayah ingin kemampuan anaknya dihilangkan saja, si paranormal pun mengiyakan. Zora pun beranjak dewasa. Ia mempunyai galeri seni. Ia ditelepon dari sekolah adiknya. Si guru menerangkan, adiknya teriak histeris saat bangun tidur. Adiknya berlari ke arah bus yang hendak berangkat para wisata. Ia melarang bus itu berangkat, tapi tak ada orang yang mendengarkannya. Adiknya menceritakan mimpi-mimpi yang sering jadi kenyataan itu datang saat mereka pergi. Waktu si adik tertidur, ia pun bangun. Saat melihat sekelilingnya dengan panik, sang adik menyuruh ayahnya menepi, tapi sebelum sempat menepi, mobil truk di depan pun menabrak mereka. Ayah dan ibu mereka pun meninggoy. Zora bertanya harus bagaimana dengan adiknya. Si pacar menyarankan untuk membawa ke paranormal kenalan keluarganya. Zora menolak. Si adik terbangun ingin minum. Ia pergi ke bawah untuk mengambil air. Pintu terbuka. Ia menutupnya, tapi ada suara berbisik memanggilnya. Langkahnya terhenti, ia menoleh. Tiba-tiba sosok menyeramkan pun muncul. Ia terjatuh, kakinya terkena pecahan beling. Zora berlari ke arah adiknya. Ia bertanya kenapa. Si adik berkata, ada sosok di belakang Zora. Zora pun keluar, sosok astral muncul membentuk orang berselimut putih. Mereka pun akhirnya pergi ke tempat paranormal. Ternyata paranormal itu adalah Bu Sekar yang dulu menolong Zora waktu kecil. Tapi Zora tidak akan mengingatnya karena ingatan itu sengaja dihapus. Mereka mengobrol, tapi Zora berpamitan untuk pulang karena baginya semua semakin tak masuk akal. Hingga malamnya Zora melihat berita di TV telah terjadi kecelakaan bus dari sekolah adiknya. Ia pun tertegun bahwasanya perkataan adiknya itu benar. Si adik melihat jendela ada bayangan hitam di luar. Ia ketakutan. Ia berlari keluar. Tiba-tiba sosok ibu hamil yang bikin merinding pun muncul. Ia mendekati si adik, hingga si adik dilukai. Zora menolong si adik. Pintu terbanting keras. Teror pun semakin menjadi-jadi. Di rumah sakit, Zora bertemu Bu Sekar yang sengaja datang untuk menengok si adik. Ia pun memperlihatkan lukisan yang dulu Zora pernah buat. Ia menceritakan semuanya pada Zora. Hari berikutnya, Zora ditelepon pekerja di galerinya kalau ada lukisan yang catnya rusak, padahal besok ada yang mau beli. Ia terpaksa ke sana. Ia melihat ada bapak-bapak sedang melihat lukisan. Zora pun menyuruhnya pulang karena sudah tutup. Tapi ternyata, sosok itu bukanlah manusia. Zora lari ketakutan, tapi kini patung yang di depannya terasa aneh. Ia mencoba melihat dengan seksama. Tiba-tiba, mata lukisan berkedip. Ia melirik ke arah Zora. Kini patung itu hidup dan bergerak mendekati Zora.